pertemuan ke-8 ini materinya tentang ANOVA. Nah, jadi nanti topik praktikumnya itu ANOVA, terus untuk software-nya tetap pakai RStudio. Nah, untuk ANOVA sendiri nanti ada file pendukungnya kayak biasa, ada RMD-nya yang harus diisi, sama mau tanya juga dong, ini dapat nggak ya di file pendukung? Udah ada yang download belum? Modulnya ini. Di e-learning belum ada modulnya, Kak? Kalau RMD-nya udah ada belum? File pendukungnya? Belum, Kak. Belum ya? Ntar deh, gue share dulu ya. Nah, RMD-nya itu buat kayak biasa ya, jadi buat ngisi-ngisi itu di RMD. Terus di sini ada satu tambahan file PDF untuk modulnya. Di sini nanti bisa jadi referensi buat pengerjaan tugas hari ini. Nah, di sini kita udah mulai masuk ke ANOVA. Jadi, ANOVA ini mungkin udah disinggung juga di teori. Jadi, kemarin itu kan kita sempat ngelakuin uji hipotesa tentang min tuh. Kita pengen tahu apakah dua populasi itu punya min yang sama atau enggak. Nilai rata-ratanya itu sama atau enggak. Nah, cuman kemarin itu kita cuman nguji dua populasi, maksimal 2 populasi. Ada populasi pertama, populasi kedua, antara dua populasi itu minnya sama atau enggak. Itu yang kemarin kita gunain z-test sama t-test. Nah, sekarang problemnya kalau misalkan kita punya lebih dari 2 populasi. Misalkan ada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Nah, itu kan berarti udah lebih dari 2 populasi tuh, ada 3. Nah, kalau misalkan data yang kita punya itu ada lebih dari 2 populasi, 3 atau lebih, nah itu kita bisa uji apakah min-nya sama atau enggak lewat ANOVA. Jadi bedanya kalau t-test, z-test kemarin buat nguji 2 aja, kalau sekarang ini 3 atau lebih. Nah, terus di sini bisa dilihat juga, di sini ada beberapa syarat buat ANOVA-nya. Jadi ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi. Yang pertama itu setiap populasi yang kita miliki itu distribusinya harus Gaussian. Gaussian ini berarti kan distribusinya harus normal ya. Ini bisa kita cek nilainya pakai Shapiro-Wilk kayak biasa. Nah, terus yang di sini setiap sampel diambil secara acak ya. Terus ini varians masing-masing populasi sama. Jadi kalau misalnya kita mau uji ANOVA, varians dari setiap populasi itu harus sama atau enggak paling enggak mendekati lah mirip-mirip gitu. Tapi kadang-kadang juga ini kadang ada juga yang variansnya nggak sama tapi diasumsikan sebagai sama. Nah, untuk yang di lab ini nanti kayaknya kalau nggak salah tadi aku cek buat variansnya sama. Jadi nggak usah dipusingin masalah ini. Terus di sini ada hipotesanya untuk ANOVA, kayak biasa ya. Jadi kan kita mau ngetes hipotesa, apakah dari populasi-populasi yang ada itu min-nya sama atau enggak. Di sini kita ada H0, H0-nya itu min A sama dengan min B sama dengan min ke N atau ke K. Jadi ini misalkan asumsiin aja ini rata-rata untuk populasi pertama, rata-rata untuk populasi kedua, rata-rata untuk populasi ke N, ke berapapun itu. Nah, ini H0 ini bunyinya semua populasi punya min yang sama. Sedangkan HA atau hipotesis alternatifnya, minimal salah satu min populasi nggak sama. Atau misalkan kita punya 3 populasi, berarti salah satunya ada yang beda. H0-nya semua sama, HA-nya minimal ada satu yang nggak sama, ada satu yang beda. Terus di sini kita bisa lihat apakah si hipotesa ini kita tolak atau kita terima lewat p-value atau tes statistik F. Nah, terus selanjutnya di sini ada cara untuk cari min mana yang beda. Jadi untuk uji ANOVA itu kan kita mau tahu nih, kita misalkan punya 3 populasi. Kita pengen tahu 3 populasinya itu min-nya sama atau enggak. Kalau misalkan min-nya sama, ya udah berarti kesimpulannya 3 populasi itu rata-ratanya sama. Tapi kalau ternyata ada salah satu yang nggak sama, yang beda, berarti kan kita terima di HA nih. Kita setelah uji ANOVA terus tahu bahwa
semua min di sini tuh nggak sama. Nah, untuk tahu populasi mana sih sebenarnya yang beda, nah itu kita bisa cari dari beberapa cara. Di sini ada cara yang pakai visualisasi, cara informalnya, cara lebih gampangnya, yaitu ngebandingin secara visual pakai boxplot. Boxplot itu kan waktu itu udah sempat dibuat juga ya, boxplot. Jadi kita nanti bisa ngebandingin min-nya itu ngelihat mana min yang beda lewat boxplot. Cuman kalau dalam visualisasi ini bisa jadi kita subjektif. Nah, untuk biar lebih objektif, biar lebih pasti banget nih mana yang min-nya beda antara populasi, itu kita bisa pakai 2 cara. Yang pertama ada, honestly significant difference, HSD, ini apabila ukuran sampelnya sama. Jadi maksudnya adalah setiap populasi itu ukuran sampelnya sama atau jumlah datanya sama. Nah, yang kedua kita bisa pakai uji yang ini kalau sampelnya itu ukurannya nggak sama, atau misalkan kategori 1 sama kategori 2 jumlah datanya itu beda, tuh. Cuman untuk yang kita pelajarin di week ini, kita cuman pakai yang informal sama yang HSD, gitu. Yang ininya belum. Oke. Terus di sini ada beberapa langkah-langkah untuk uji ANOVA. Nah, ini nanti aku demoin aja secara langsung. Kira-kira sampai sini konsepnya dulu, ada yang mau ditanyain nggak? Jadi intinya ANOVA itu buat cari tahu min-nya sama atau enggak, terus buat cari tahu mana yang beda, itu kita pakai uji ini, HSD. Gitu. Nanti cara-caranya sebenarnya udah ada semua di sini. Kayak ini kan ada boxplot-nya nih. Ini sebenarnya kita bisa lihat secara langsung gitu, mana sih yang min-nya beda banget. Bisa secara lewat visualisasi ini. Cuman kan ini nggak ada angkanya ya, bisa jadi kita subjektif. Semuanya nanti ada di sini, ada beberapa contoh juga. Di sini kepakai semua. Cuman ini aku mau demoin aja. Buat tugasnya, untuk tugasnya juga hari ini kita tentang ANOVA, jadi apapun yang ada di modul nanti dipakai buat ngerjain tugas. Ini kayak biasa ya, jadi kita harus buka nih lab 8 student sheet RMD, kita import ke RStudio-nya. Terus di sini jangan lupa untuk nama, kelas, NIM, tanggal ini diganti disesuaikan sama kalian masing-masing. Terus untuk waktunya ini nggak 100 menit. Jadi kayak biasa kita kumpulnya itu maksimal 1 minggu. Jangan sampai terlambat. Terus kayak biasa ini petunjuknya tolong diikutin ya. Karena masih banyak sampai week berapa ya, week 5, week 6 masih ada yang penamaannya nggak sesuai sama ini. Bahkan ada yang nggak di-rename. Jadi tolong di-rename sesuai ini ya namanya ya. Terus yang dikumpulin itu cuman RMD-nya aja. Jadi nggak usah di-zip, datanya juga nggak usah dikumpul. Kalau untuk tugas lab ya. Terus referensinya bisa dilihat dari yang tadi modul kalau misalnya ada yang bingung. Terus di sini kita ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, di sini kita diminta untuk nge-read data dari lab data nih, kayak biasa ya. Cuman kita manggilnya dari sheet manager. Terus diminta untuk simpan data frame-nya ke sheet ke variabel namanya manager. Tuh. Terus kita lakukan analisa awal dengan menggunakan statistika deskriptif, kayak contoh modul lab. Nah, di bagian B ini, nanti statistika deskriptifnya itu ada 3. Jadi kita kita cari min, rata-rata, terus kita cari varian, sama kita bikin box plot. Jadi yang B ini nanti kalian bikin min, varian, sama box plot. Karena statistika deskriptif biasa ya. Terus di sini yang ke C ini lakukan pengecekan asumsi ANOVA. Nah, nanti simpulin juga. Maksudnya ini simpulinnya apakah H0-nya ditolak, apakah H0-nya diterima, itu nanti disimpulin di sini.
Terus selanjutnya lakukan uji ANOVA pada tingkat signifikansi 5%. Oke. Oh, salah deh. Ini maksudnya pengecekan asumsi ANOVA itu yang ini nih. Yang asumsi ANOVA ada cek normalitas sama kesamaan varians. Karena tadi kan aku bilang kalau syarat penggunaan uji ANOVA itu adalah datanya harus Gaussian sama variansnya itu harus sama. Jadi kita harus cek dulu nih syarat-syaratnya terpenuhi atau enggak. Nah ini di sini kita diminta untuk ngecek asumsinya. Syarat-syaratnya udah terpenuhi atau belum. Berarti yang C ini nanti kita bikin uji normalitas pakai Shapiro-Wilk sama uji varians. Uji variansnya nanti aku jelasin. Terus yang D ini lakukan uji ANOVA. Berarti ini kita udah mulai pakai fungsi ANOVA-nya sama tulisin kesimpulannya. Terus apabila diperlukan nanti akan diminta untuk uji Turki HSD aja ini. Kita pakai HSD aja ya buat hari ini. Oke. Terus buat tahu mana min yang beda. Nah, itu soal pertama. Ini yang soal kedua. Soal keduanya sama. Jadi sama juga, cuman beda data aja. Yang diminta ini sheet transportation cost, terus diminta statistika deskriptif juga, diminta untuk ngecek asumsinya, terus uji ANOVA-nya, sama yang tadi HSD. Untuk hari ini yang harus dikerjain itu ada 2 soal. Nah, untuk setiap ininya aku demoin dulu. Bentar. Oke. Ini ada rangkuman sedikit. Nah, ini ada langkah-langkah yang udah aku breakdown, udah aku bikin secara lebih lengkap ya. Jadi sebelum ke ANOVA-nya kita pasti retrieve data dulu, terus habis itu kita statistika deskriptif, terus habis itu pas buat ANOVA-nya kita uji normalitas, kita bikin datanya jadi bentuk stack nanti, terus kita visualisasiin, terus uji kesamaan varians, pakai Levin test, terus nanti pakai uji ANOVA. Nah, kita mulai ke step yang pertama. Step yang pertama kita harus retrieve data dulu. Nah, di sini aku nggak pakai data dari Excel atau CSV, jadi ini aku coba ngikutin dari modul buat generate data sendiri. Ini ceritanya tentang usia dari pabrik. Jadi misalkan di sini ada beberapa pabrik gitu ya. Ada 1, 2, 3. Nah, ini masing-masingnya datanya ini. Ini yang aku generate. Baran dulu. Terus kita lihat. Oke, jadi datanya kayak gini ya. Ini data contoh aja. Data contoh aja, jadi hasilnya ada untuk plan 1, plan 2, plan 3, ini isinya. Terus selanjutnya itu ada tahap 1B. 1B-nya kayaknya kehapus. 1B ini kita bikin statistika deskriptif. Nah, statistika deskriptifnya itu kita cari min sama cari varians. Oke. Nah, untuk cari min atau cari variansnya ini, teman-teman bebas ya mau pakai cara yang satu-satu, kayak setiap plan ini kita cari minnya berapa, itu kan berarti manual ya satu-satu. Atau bisa juga pakai cara yang sekaligus. Nah, itu caranya pakai apply, nilai apply. Apply, terus age, 2, min. Nah, ini angka 2 ini nggak usah diubah-ubah ya, karena kalau kita lihat angka 2 itu nih. Angka 2 itu ada di font. Font ini maksudnya function. Jadi function dari si apply-nya. Jadi ini nggak usah diganti-ganti karena nanti akan error kalau kita ganti pakai angka lain. Jadi ini datanya,
terus ini fungsinya, terus ini apa yang mau kita cari, min. Berarti kita tulis aja kayak gini, terus kita run. Nah, dia akan otomatis langsung ngasih banyak gitu, langsung semuanya. Kan biasanya kita satu-satu tuh. Kalau mau sekaligus langsung satu data frame minnya berapa, pakai apply. Tuh. Terus buat cari variance juga sama. Kalau mau pakai satu-satu dicari, nggak apa-apa, manual nggak apa-apa. Kalau mau dilangsungin gitu juga nggak apa-apa. Oke, var. Kalau min itu yang dipanggil min, kalau variance itu yang dipanggil var. Jadi ini statistika deskriptif untuk cari min sama cari variance-nya. Gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke cek syarat dari ANOVA. Karena tadi ANOVA itu boleh dijalankan kalau sudah memenuhi 2 syarat. Yang pertama, datanya normal sesuai dengan Gaussian. Yang kedua, variansnya sama. Sekarang yang pertama di sini kita coba uji normalitas dulu pakai Shapiro-Wilk. Uji normalitas biasa ini ya. Ini juga kalau mau dicari satu-satu boleh, kalau mau langsung pakai apply juga boleh. Oke, Shapiro tes ini. Oke, dia muncul gini kan ya. Ini untuk plan 1, ini untuk plan 2, sama plan 3. Udah muncul otomatis semuanya. Nah, ini kita bisa lihat di sini untuk plan 3 hasilnya itu kan 0,3 ya. Berarti kan dia udah di atas 0,05. Berarti dia aman nih. Dia datanya normal, udah Gaussian. Terus plan 2 ini 0,9, berarti sini juga udah di atas 0,05, berarti dia datanya udah normal. Nah, tapi kita lihat di sini nih, di plan 1. Plan 1 ini kita lihat p-value-nya berapa ini? 0,4 ya? Oh iya. Berarti ini juga udah di atas 0,05 ya. Berarti udah normal juga semuanya. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi ngecek normalitas, terus ketemunya, kan kalau Gaussian itu kan berarti di atas 0,05 value-nya. Tapi misalkan nanti ketemu 0,045 gitu. Nah, ini sebenarnya masih bisa dibilang sebagai normal, tapi dia itu sebenarnya borderline. Ya, misalkan 0,4 sampai 0,04999 lah. Nah, ini masih bisa lah dikategorikan sebagai normal, tapi dia borderline gitu. Ada di perbatasan antara normal sama nggak normal. Tapi masih oke lah. Nah, di sini berarti kita bisa simpulin kalau kesimpulan seluruh data mengikuti distribusi Gaussian. Oke, berarti syarat pertama terpenuhi. Oke. Terus selanjutnya ini di sini aku mau bikin satu box plot dulu. Sini aku mau bikin satu box plot. Nah, di bagian B ini kita bakalan ngubah datanya. Datanya kan tadinya gini nih. Datanya kan masih data frame biasa tuh. Tadinya kan kayak gini ya. Nah, kita mau bikin dia cuman ada 2 kolom. Jadi stack ke bawah semua. Caranya itu bentar, B buat stack data. Misalkan namanya itu sh stack A. Nah, kita lihat ya hasilnya tuh kayak gini. Jadi dari yang tadinya ada ke samping, dia tuh sekarang dibikin semuanya ke bawah. Jadi kayak ada nilainya, terus ini labelnya gitu. Kita bikin kayak gitu biar lebih gampang aja, biar lebih gampang misahin. Mana yang plan 1, mana yang plan 2, mana yang plan 3. Oke. Ini kan kita bikin stack dulu, terus habis itu box plot ya. Yang C itu kita buat plot.
Oh ya, ini kan tadinya age itu, nama kolomnya ada plan 1, plan 2, plan 3 kan ya. Kalau kalian ubah jadi stack, dia tuh otomatis, default-nya itu jadi value sama IND. Jadi nanti kalau misalnya kita mau bikin box plot, dari stack kita panggilnya kolom-kolom value sama kolom IND, gitu. Kita coba ya, box plot values IND data sama dengan age, horizontal. Oh, ini harusnya SH. Oke, kayak gini. Jadi dari tadi yang kita stack, kita panggil datanya itu SH, maksudnya yang udah H yang udah di stack. Terus ini kolomnya values sama IND. Ini yang tipe plan-nya. Nah, otomatis dia akan muncul ngebentuk box plot-nya kayak gini. Jadi kita bisa lihat nih dari box plot ini. Untuk plan 1 min-nya di mana, untuk plan 2 min-nya di mana, untuk plan 3 min-nya di mana. Kalau kita lihat kayak gini kan secara apa ya, secara visual ini kan kelihatan min-nya pada beda banget nih ya. Box plot-nya aja jaraknya udah jauh-jauh banget nih. Nah, tapi kita harus ngeyakinin lagi, benar nggak sih secara statistik ini tuh min-nya beda jauh? Atau jangan-jangan secara statistik dia masih dianggap sama min-nya. Nah, itulah kita pakai uji ANOVA. Nah, ini kita udah bikin box plot. Terus selanjutnya untuk syarat selanjutnya itu adalah kan variansinya harus sama ya. Syarat 2 varian harus sama. Nah, caranya itu kita pakai Levin test. Oke. Ini kita butuh bantuan namanya library car. Jadi kita import dulu namanya library car. Kita import library namanya car. Nah, habis itu kita coba pakai fungsi Levin test. Terus kita panggil datanya yang udah di stack stage. Tadi variabelnya values sh. Oke, kayak gini. Tes deh. Bisa coba. Dia bisa. Bentar, ada yang typo nggak? Ini teman-teman ada yang ngikutin nggak? Ada yang bisa nggak di sana? Harus bisa. Oh, Levin typo. Oke. Jadi namanya Levin test typo. Oke. Nah, library car, Levin test, dia muncul kayak gini. Jadi di sini ada yang kita lihat tuh di bagian ini nih. Ini kan nilainya 0,42. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 0,05, ini kan di tesnya dalam signifikansi 95% ya. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 0,05, berarti variansinya itu nggak beda. Di sini
ini 0,42, dia lebih dari 0,05, maka varians tidak berbeda. Atau variansnya sama. Oke. Kalau misalkan di bawah, kalau di bawah 0,05 berarti variansnya berbeda. Nah, tes ini tuh dilakuin buat tahu apakah setiap plan ini variansnya sama atau beda. Ternyata setelah kita cek, di sini p-value-nya itu 0,42, di mana dia lebih dari 0,05, berarti bisa disimpulin bahwa variansnya itu nggak beda atau variansnya sama. Gitu. Nah, karena variansnya sama, berarti kita udah bisa simpulin asumsi yang kedua sudah terbukti. Berarti asumsi yang kedua ini udah terbukti benar dan kita bisa lanjut ke tes ANOVA. Karena asumsi yang pertama itu tadi kan syarat yang pertama itu Shapiro test ya, normal atau enggak, ternyata normal semua. Terus syarat yang kedua adalah variansnya harus sama, ternyata udah diketahui bahwa variansnya sama semua. Berarti syarat kedua udah terbukti, bisa melanjutkan ke proses ANOVA. Karena semuanya udah terpenuhi syaratnya. Selanjutnya, kita bisa langsung masuk ke bagian ANOVA-nya. Nah, untuk uji ANOVA, itu kita bisa gunakan fungsi ini. Caranya itu kita tampung misalkan ke variabel result values ini. Jadi kita bakalan ngetes pakai data yang stack. Jadi kita sebelum ANOVA ini nanti di stack dulu ya datanya, dibikin jadi stack. Terus yang kita pakai adalah variabel yang value-nya sama variabel untuk labelnya, si IND-nya ini. Kita coba. Oke, dia udah jalan, terus kita coba summary. Result. Oke. Nah, dia kan muncul nih. Oke. Dia muncul hasilnya gini, terus yang kita lihat adalah di bagian ini. Kita lihat value-nya. Kalau lebih kecil daripada 0,05, maka tolakan 0. Sebaliknya, kalau misalkan dia lebih besar daripada 0,05, berarti terima H0. Nah, di sini, value-nya itu kan udah 5, ini pangkat minus 6, berarti udah 0,005 tuh ya, udah jauh banget. Berarti dia kurang dari 0,05. Berarti kesimpulannya adalah kita bisa menolak H0. Menolak H0. Nah, H0 itu kan tadi dibilang bahwa H0 itu kan min 1 sama min 2 sama min 3 sampai min ke N itu kan sama. Nah, ini kita tolak. Berarti yang kita ambil adalah HA-nya. HA-nya berarti minimal ada satu populasi yang minnya nggak sama. Dalam data ini berarti minimal ada satu populasi yang minnya beda. Nah, karena kesimpulannya adalah semua minnya itu nggak sama, berarti maksudnya ada yang beda minnya. Nah, kita mau cari tahu nih, populasi mana sih yang punya minnya beda? Kita cek min mana yang beda. Cara cek min mana yang beda, itu kita bisa pakai yang ini. Caranya itu
kita masukin ke satu variabel, terus kita panggil HSD, terus result sama conf levelnya itu titik 9. Kita lihat. Kita mau coba cari tahu kira-kira dari semua plan itu mana sih yang minnya beda jauh banget. Dengan confidence levelnya itu kita pakai 95. Tapi ini tergantung sama soal ya. Nanti kalau misalkan diminta 99 atau berapa disesuaikan aja. Kalau misalkan di soal nggak ditulis berarti pakainya 95. Ya. Jadi ini hasilnya kita bisa lihat nih. Ini kita ngebandingin antara plan 2 sama plan 1, plan 3 sama plan 1, terus plan 3 sama plan 2. Nah, yang kita lihat adalah nilai P ininya. Aku tulis dulu. Ini yang kita lihat itu adalah nilai P. Kalau misalkan nilainya itu kurang dari 0,05, maka dia beda. Kalau misalkan lebih dari 0,05, maka cenderung sama. Nah, kita bisa lihat nih, antara plan 2 sama plan 1, ini di bawah 0,05, berarti mereka berdua minnya beda. Terus antara plan 3 dengan plan 1, hasilnya 0,03, ini juga masih di bawah 0,05, berarti dia juga beda. Nah, terus plan 3 sama plan 2, hasilnya juga lebih parah lagi, lebih kecil daripada 0,05, berarti dia juga berbeda. Berarti kalau misalkan dari kasus ini bisa disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan di antara seluruh plan. Gitu. Berarti sama sekali nih min-nya nggak ada yang sama. Semuanya beda. Secara statistik. Misalkan nanti ada yang sama, maksudnya ada yang di atas 0,05, ya berarti itulah yang min-nya sama, sisanya berarti beda. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada, Kak. Oke. Jadi sebagai recap, jadi kita akan bikin beberapa step yang ini ya. Jadi kita retrieve data dulu, terus statistika deskriptifnya. Ini sebenarnya untuk visualisasi box plot juga bisa ditaruh di statistika deskriptif ya. Nah, terus di sini kita cek syaratnya terpenuhi atau enggak pakai Shapiro-Wilk, sama uji varian, sama pakai Levin test. Terus habis itu kita lakukan uji ANOVA-nya. Kalau misalkan H0-nya diterima, berarti ya udah stop. Kalau H0-nya diterima kan berarti kesimpulannya udah lebih singkat kan, cuman ya udah -1 sama -2 sama -3 seluruh min-nya itu sama. Nah, tapi kalau H0-nya ditolak, berarti kan ada minimal 1 yang nggak sama. Nah, untuk cari tahu mana yang nggak sama, kita bisa pakai uji Tukey HSD. Dilihat dari p-value-nya. Kalau kurang dari 0,05 berarti dia beda min-nya. Oh ya, itu 0,05 karena kita pakai confidence level-nya 95 ya. Karena confidence level-nya itu 95, berarti kan alfanya 5% atau 0,05. Kalau lebih kecil dari alfa, berarti dia dibilang beda. Gitu. Berarti 0,05-nya itu alfanya, Kak? Iya. Oke, Kak. Oke. Kalau emang nggak ada yang mau ditanyain, kita absen dulu deh. Oke, kita bakal absen dulu ya.